Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan mengenai otot. Semoga teman-teman masih bersemangat dan tidak mengantuk untuk terus mengikuti pembahasan kita sampai akhir. Seperti video-video sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan otot, dan pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang gangguan dan kelainan pada otot. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, otot merupakan bagian penting dari sistem pergerakan tubuh yang membuat kita bisa bergerak dan beraktivitas. Namun, gangguan pada otot dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Gangguan pada otot ini memiliki beragam gejala yang mudah dikenali. Sebagian gangguan otot memang terbilang ringan dan dapat ditangani dengan mudah. Walaupun begitu, ada sebagian gangguan yang perlu kita waspadai dan tidak dapat disepelekan. Hal ini karena gangguan pada otot sekecil apapun tentunya dapat berdampak dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Gangguan pada otot dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar meliputi kecelakaan dan serangan penyakit, sedangkan faktor dalam meliputi bawaan dari lahir, kesalahan aktivitas, atau karena aktivitas otot yang kurang atau berlebihan. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan membahas gangguan otot karena serangan penyakit. Contoh gangguan otot karena serangan penyakit yaitu tetanus dan juga atrofi otot. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Kuman atau bakteri tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit dan akan mengeluarkan racun untuk menyerang sistem saraf. Bakteri ini bernama Clostridium tetani yang banyak ditemukan pada tanah, debu, dan kotoran hewan. Gejala tetanus akan muncul dalam 4 sampai dengan 21 hari setelah terinfeksi. Kaku dan tegang di seluruh tubuh ini terasa menyakitkan dan dapat mengakibatkan kematian. Untuk mencegah tetanus, seseorang biasanya melakukan vaksinasi tetanus atau mendapatkan anti-tetanus bila terdapat luka. Selain tetanus, contoh gangguan otot karena serangan penyakit lainnya adalah atrofi otot. Atrofi otot adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. Kondisi ini umumnya terjadi jika otot tersebut lama tidak digunakan. Tetapi, atrofi otot juga dapat disebabkan akibat terserang virus polio. Polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan secara permanen. Penyakit polio disebabkan oleh infeksi virus polio. Virus tersebut masuk melalui rongga hidung, mulut, dan menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Polio dapat menyebabkan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkontraksi, sehingga dapat menyebabkan atrofi otot. Ketika terjadi atrofi otot, bentuk tubuh dapat mengalami perubahan. Misalnya, salah satu area tubuh menjadi lebih cekung karena ototnya mengecil atau terlihat tidak simetris. Misalnya, salah satu lengan atau tungkai terlihat lebih kecil daripada lengan atau tungkai yang lainnya. Selanjutnya yaitu gangguan atau kelainan pada otot yang disebabkan karena kesalahan aktivitas. Beberapa gangguan atau kesalahan dalam aktivitas antara lain kram, hipertrofi otot, dan juga kaku leher atau stiff. Pertama, kita akan bahas mengenai kram. Kram otot, baik yang terjadi pada area kaki atau area lainnya, merupakan kontraksi atau menegangnya otot dengan kuat dan secara tiba-tiba. Kram bisa berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit, dan umum terjadi pada kaki. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan kram, seperti tekanan terhadap saraf, suplai darah yang tidak memadai, kehamilan, cedera, kekurangan mineral, dehidrasi, dan kondisi medis lainnya. Ketika kita sedang mengalami kram otot, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanganinya. Antara lain, lakukan peregangan ringan, misalnya dengan meregangkan kaki atau berjalan perlahan-lahan, kemudian memijat bagian otot yang menegang tetapi tidak terlalu kencang, lalu mengompres bagian yang kram dengan air hangat atau air dingin. Gangguan otot karena kesalahan aktivitas berikutnya yaitu hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan dan peningkatan sel-sel otot. Hipertrofi otot tersebut dapat dicapai melalui latihan fisik dan juga olahraga.
Saat kita mulai mengangkat beban dan melatih otot, impuls atau rangsangan saraf akan meningkat dan memicu kontraksi otot. Kontraksi otot tersebut akan merangsang peningkatan kekuatan walau mungkin ukuran otot tidak terlihat membesar. Kemudian, seiring kita terus berlatih dalam beberapa waktu, sintesis protein akan meningkat sebagai hasil dari sistem saraf. Sel-sel otot kemudian akan mulai tumbuh dan bertambah kuat setelah beberapa bulan. Gangguan otot karena kesalahan aktivitas yang terakhir yaitu kaku leher atau STIP. STIP merupakan sebuah keluhan yang cukup umum dan banyak dialami. Kondisi ini ditandai dengan rasa tidak nyaman yang dirasakan di bagian leher atau sekitarnya. Biasanya leher akan terasa kaku saat mengalami STIP, hingga kita menjadi kesulitan untuk menengok atau menoleh. STIP mengindikasikan adanya masalah pada struktur leher. Hal ini bisa menyerang otot, urat, ligamen, dan tulang yang terdapat di area leher. Meski begitu, leher kaku merupakan kondisi yang cenderung tidak berbahaya dan tidak menimbulkan komplikasi. Kondisi ini juga menandakan bahwa leher mungkin telah digunakan secara berlebihan. Rasa sakit pada leher ini sebenarnya bisa sembuh atau baik dengan sendirinya dalam kurun waktu 1-2 minggu. Namun, tak menutup kemungkinan sakit leher yang menyebabkan leher menjadi kaku merupakan gejala dari kondisi serius. Ada beberapa penyakit serius yang kerap kali dikaitkan dengan kondisi yang satu ini. Yang terakhir yaitu gangguan otot bawaan. Salah satu gangguan otot bawaan yaitu distrofi otot. Distrofi otot adalah kelompok penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah, kehilangan massa, dan kehilangan fungsinya. Penyebab distrofi otot adalah adanya kelainan genetik atau mutasi pada gen yang bertugas untuk mengatur fungsi dan membentuk struktur otot seseorang. Mutasi tersebut menyebabkan gangguan pada produksi protein yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk otot yang sehat dan berfungsi dengan baik. Distrofi otot lebih sering ditemukan pada anak-anak, terutama yang berjenis kelamin laki-laki. Penyakit ini merupakan penyakit yang bisa diturunkan, sehingga seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan distrofi otot lebih berisiko menderita kondisi serupa. Berikut tadi adalah pembahasan mengenai beberapa jenis gangguan atau kelainan yang berkaitan dengan otot. Setelah menyimak pembahasan ini, diharapkan teman-teman sudah mampu untuk memahami dan menjelaskan kembali berbagai kelainan yang terjadi pada otot. Pembahasan tadi merupakan pembahasan terakhir mengenai struktur dan fungsi otot. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau mengklarifikasi apa yang telah kita bahas sebelumnya, silahkan sampaikan di kolom komentar atau WhatsApp grup kelas dan akan kita bahas bersama-sama. Sekian pembahasan kita mengenai struktur dan fungsi otot. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.